Undang-undang Ormas, regulasi atau alat represi, saya langsung ke Pak Sundarmo. Pak Sundarmo, kalau misalnya dilihat, ini alat kontrol pemerintah itu sangat kuat sekali dengan adanya Undang-undang Ormas ini, begitu. Apa nggak nanti disalahgunakan untuk menjadi alat represi? Enggak juga. Pemerintah kan juga berpikir kalau misalnya mau sewenang-wenang ya. Artinya juga ini kan dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh berbagai elemen bangsa. Artinya juga nggak sembarangan lah pemerintah memutuskan atau menetapkan dan menjatuhkan atau barangkali mencabut ormas yang mungkin melakukan pelanggaran. Ini perlu kita tahu juga ya, bahwa Perpu ini dibuat, ini kan dalam rangka untuk penyempurnaan. Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang ormas. Ya, yang begitu panjangnya gitu loh. Mekanisme untuk hanya untuk memberikan, seperti dibilang Mas Usman tadi, jangan sampai penghentian ya. Belum sampai ke penghentian kegiatan. Itu sama sekali kita mengalami kesulitan. Berarti dijamin oleh pemerintah ya, kita bukan jamin, alat represi. ya, kita jamin. Sebentar dulu. Sudah dijamin oleh pemerintah. Sebentar dulu, sebentar. Kita pergi jamin. Kenapa juga? Karena kan pentahapan juga sudah ada, ya kan? Yang ketiga itu di ayat 4, khususnya di pasal 62. Itu juga disebutkan apabila kementerian mengeluarkan atau memberikan sanksi kepada ormas, ya, bisa mendapatkan atau bisa berkonsultasi dengan kementerian lembaga terkait. Oke, baik. Berarti ini apa namanya, akhir daripada pembahasan kementerian untuk membubarkan suatu ormas. Jadi tidak sembarangan lah. Itu tidak sembarangan. kita punya. Silakan Mas Usman. Ya, kalau kan pemerintah bilang nggak akan represi gitu ya. Dan pemerintah bilang prosedurnya tetap akan ditempuh. Semestinya kan pemerintah ya kan, memberi kesempatan pada pengadilan. Di pengadilan itu pemerintah bisa ajukan bukti-bukti bahwa ormas ini ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Satu, menutup rumah ibadah misalnya. Dua, menyerang komunitas yang dianggap berbeda aliran kepercayaannya. Dan seterusnya. Nah, kesempatan itu tidak digunakan. Dan memang sejak awal pemerintah plan, khususnya Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Pada tanggal 8 Mei misalnya mengatakan pemerintah akan membubarkan HTI. Lalu dikritik, nggak bisa dong membubarkan begitu. Harus ada pernyataan. Pernyataannya aja belum. Beberapa pekan kemudian, oh ya kalau begitu kami akan memberi peringatan terlebih dahulu. Nah, peringatan pun tidak pernah dijatuhkan. Tiba-tiba Perpu. Jadi plan-plannya itu sudah sejak awal kelihatan. Nah, pemerintah yang kalau ada kementerian yang plan-plan seperti itu, saya kira nggak akan bisa memberi jaminan kita bahwa pemerintah ke depan tidak akan alat ini tidak akan digunakan untuk represi. Oke, tidak dipertanyakan jaminannya ini, Bang Joni. Ya di era terbuka seperti sekarang, era yang sudah modern, komunikasi begitu luas ya, pemerintah nggak akan sembarangan juga mengambil keputusan. Keputusan pasti harus melalui satu proses yang prudent. Ya. Yang menjadi soal undang-undang ormas ini adalah apa? Adalah karena ini terkait dengan bangun negara, keberadaan negara, ideologi dan konstitusi negara. Itu sebenarnya titik beratnya. Pada saat dimana masalah keberadaan negara menjadi tantangan, ya, maka di sini tidak boleh ada kompromi, sekecil apapun nggak boleh. Keutuhan negara itu harus dijaga. Ya, pasal 37 ayat yang terakhir ya, ayat 5. Itu sudah mengatur bentuk negara kita nggak boleh dirubah. Sudah final. Itu sudah final. Pembukaan sudah diatur, tidak boleh dirubah. Pada saat ideologi konstitusi negara dan bentuk negara ini ingin diutak-atik, ini nggak boleh ada kompromi di situ. Tapi makanya pada saat itu diatur kegiatan supaya ormas-ormas ini berada dalam bangunan itu. Nah, kita jangan mempersoalkan soal prosedural. Ini yang dipersoalkan prosedural. Ya. Sejauh untuk kepentingan negara, juga bermasalah untuk kepentingan negara, pada saat negara itu nanti ditantang, nggak ada pilihan yang lain selain menyelamatkan negara. Itu tugas pemerintah. Ya, silakan, Mas Yandri. Saya ke Pak Dirjen ya. Pak Dirjen, undang-undang ini bukan untuk pemerintah sekarang aja, Pak. Jadi undang-undang ini akan berlaku selama dia belum akan direvisi. Jadi siapapun nanti pemerintah yang berkuasa akan menggunakan undang-undang ini. Siapapun mendagrinya akan menggunakan undang-undang ini. Jadi bukan untuk pemerintah sekarang. Mungkin kalau pemerintah sekarang mungkin tidak represif, itu pun nggak dijaminan kata Bung Usman tadi ya. Nggak meyakinkan jaminan. Nggak meyakinkan. Dan ingat Mbak Adini, jadi dan Perpu ini juga bukan masalah anti Pancasila, tapi ormas yang lambangnya mirip dengan ormas lain itu harus dibubarkan. Nah, siapa yang menilai?
Siapa yang harus dibubarkan antara A dan B, ya kan? Terus ormas tidak boleh mirip dengan partai politik. Siapa yang menilai? Nah, kalau misalkan tafsir tunggal itu ada di Mendagri, oh celaka ini, ya kan? Ketika dia misalkan tidak sejalan dengan pemerintah dan pemerintah kurang senang dengan ormas tertentu dan ada lawannya, maka ini akan dibubarkan karena tafsir tunggal. Itu kan prejudisnya Mas Yandri itu. Ini berpikir negatif terhadap satu undang-undang. Tidak, jangan berpikir negatif. Satu huruf C tadi ini. Jadi banyak lubangnya, maka kami mengusulkan segera revisi undang-undang ini. Oke, banyak multitafsir begitu Prof. Kalau misalnya dilihat begini, apakah memang kalau nanti direvisi betul-betul harus dideskripsikan begitu supaya tidak penafsirannya berbeda-beda? Ya bisa saja. Kan kita katakan secara yuridis sebenarnya undang-undang ini sudah sah gitu ya. Tidak perlu diperdebatkan lagi karena di dalam tata hukum kita sebuah perpu itu hanya boleh diterima atau ditolak. Tidak ada tuh diterima dengan catatan, diterima dengan ini, tidak ada kesepakatan atau apapun itu tidak dikenal gitu. Itu ya komitmen aja dan komitmen mungkin tidak seluruh anggota DPR. Apalagi kalau sampai mengatakan jangan sampai pemerintah mengingkari janji gitu. Kapan pemerintah berjanji? Dia sendiri yang minta. Pemerintah kan rasanya tidak pernah menyatakan oke besok akan direvisi, kan tidak. Kan yang bilang hanya parpol gitu. Lalu kenapa harus pemerintah juga yang dituding kalau tidak menepati janji berarti bohong dan macam-macam. Mereka bilang sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu saya kira sekarang undang ini udah jadi gitu, sudah undang jadi. Kalau perlu diperbaiki ya perbaiki saja, itu juga boleh di dalam hukum. Dan mungkin memang ada kelemahan-kelemahan tadi, diperbaiki saja. Tapi ini sekarang sedang menjadi undang-undang yang berlaku. Satu hal ya Yandri ya, Mbak Andini ya. Pada saat pengesahan Perpu menjadi undang-undang tanpa syarat, itu tidak ada syarat. Menolak atau yang menerima? Yang ada adalah komitmen untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan, jangan sampai ditafsirkan begitu luas seolah-olah ini sudah harus, wajib, dan mentorpedo, memangkas kewenangan negara. Enggak, belum ada substansi yang disepakati. Yang ada untuk menyempurnakan. Nanti kita bahas detailnya. Itu nanti, masih panjang ini urusannya. Jadi tadi juga permasalahannya kalau Mas Usman, substansinya itu berarti nanti masih harus didetailkan lagi. Yang mana yang menjadi catatan? Norma menolak atau menerima, lalu kenyataannya banyak menerima tapi catatan dan seterusnya, itu hanya mencerminkan bahwa undang-undang ini ketika diganti dengan Perpu bermasalah karena tidak menimbulkan kesepahaman di dalam kalangan DPR sendiri. Padahal mereka lah yang membuat undang-undang, satu. Yang kedua, saya mau bilang kenapa substansinya masalah. Di dalam undang-undang ormas itu tidak ada pemidanaan sama sekali kepada seseorang hanya karena ia menjadi organisasi tertentu. Karena pemidanaan sifatnya itu menuju pada perbuatan pidana dari subjek hukum itu, dari orang itu. Jadi kalau orang itu tidak melakukan tindakan pidana, tidak boleh dia dipidanakan. Nah, undang-undang ini pasal 82, pasal 82A itu justru mempidanakan manusia atau seseorang hanya karena dia berafiliasi pada organisasi tertentu yang dianggap bertentangan. Ini secara hukum bermasalah. Yang kedua, itu tadi dalam Perpu dengan soal undang-undang hukum pidana. Yang kedua, berbandingannya dengan hukum administrasi negara. Di dalam administrasi negara memang misalnya sebuah pejabat yang menerbitkan peraturan itu boleh mencabutnya gitu. Atau katakanlah menerbitkan izin itu boleh mencabutnya. Nah, badan hukum sebuah organisasi, perkumpulan, yayasan dan seterusnya, itu kan subjek hukum, person dia. Dia seperti manusia yang lahir dan bisa melakukan dan memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum. Kalau seandainya hak itu dicabut, itu bermasalah. Kecuali oleh pengadilan. Dan ini terakhir, boleh terakhir ya. Soal, saya kira, silakan dulu Pak Dirjen. Nanti saya lanjutin. Silakan untuk ditanggapi. Iya. Tapi perusahaan itu juga person juga. Nah, perusahaan tadi Pak Mahfud kan mengatakan lewat PTWN sebenarnya perusahaan itu harus dibawa ke pengadilan kalau mau dibubarkan. Bukan soal izin ya. Jadi keliru kalau sebenarnya contoh yang paling real itu Mbak Dini. Masalah KUA loh Pak Mahfud. Pemerintah menerbitkan surat izin menikah itu, buku nikah itu. Tiba-tiba dicabut, itu bermasalah. Kalau nggak melalui pengadilan nggak boleh itu. Itu juga pemerintta menerbitkan. Jadi banyak contoh yang bisa kontradiktif. Kalau partai politik mau dibubarkan, itu kan harus ke Mahkamah Konstitusi. Jadi argumentasi pemerintah menurut saya bisa terbantahkan. Saya pikir begini, pertimbangan pemerintah juga nggak salah ya, bahwa harus dilihat dulu nih, kenapa Perpu ini dibuat? Karena ada latar belakangnya. Ya, jangan kita terus melihat secara hukumnya, jangan. Kita lihat permasalahannya. Ini menyangkut masalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa Perpu ini dibuat
Itu karena ada permasalahan-permasalahan yang mendesak yang harus dikerjakan. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini adalah untuk merevisi undang-undang ormas yang selama ini tidak bisa kita lakukan untuk membongkar ormas yang betul-betul dan sengaja secara sistematis, secara terstruktur. Bisa ajukan RUU revisi. Sebentar dulu. Ini sudah mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman itu diajukan ke pengadilan, bawa bukti-buktinya, baru kemudian dibubarkan. Ini gitu. akan semakin besar karena apa? Karena kalau ini dibawa ke pengadilan dulu, ini kata Mas Andi masih ini bisa Pak berjalan, Dirjen, masih Pak bisa Dirjen. bergerak. Pak Dirjen, alat Pak negara Dirjen. kan Tapi kalau banyak. langsung dibuka ini harus kita Kalau bubarkan dulu. Pak Dirjen, Silakan mengajukan. kalau Betul. memang sudah nyata-nyata, nggak perlu juga tangkap aja. Kenapa dibiarkan? Makanya kita bubarin. Iya, nggak Kan perlu mau kita bubarin. nggak perlu keluarkan perpu kalau begitu. Tangkap aja orangnya. Loh, Pakai tidak pidana biasa dong. bisa. Tidak bisa kita Nah, mulai perpu kalau karena ini masalah ormas sudah lengkap di Undang-Undang Ormas 17 2013. Tahapan sudah Sebentar jelas. dulu, kalau Dan ingat perorangan loh, Mbak Eni, ya, masih ada DPR, undang-undang yang Pak lain. Dirjen ingat kan, di DPR itu P3, PKB, Demokrat, dan 3 fraksi yang menolak. Ini mempersoalkan banyak lubang-lubang. Akhirnya, betul kata Bang John, tapi memang nggak ada sebagai syarat. Tapi di lobi-lobi fraksi itu mengakui bahwa Perpu ini bermasalah dan segera harus direvisi. Jadi Itu satu diakui hal ya, pemerintah juga. satu hal. Iya, Gitu sebentar. loh. Satu Sepakat, hal, pemerintah kan sabar sepakat. Pak Iya, Dirjen. artinya kan bermasalah Perpu ini Bukan, kan. tapi yang mana ada masalahnya? kelemahan kan. Kan ada Gitu poin-poinnya. loh. Iya Setuju kan? kok. Setuju Ada revisi. poin. Setuju Ada revisi, poin-poin. pasti ada masalah. Ada poin Waktu dasar. lobi-lobi itu, masalah pengadilan diungkapkan. Oh, Iya. apa pemerintah juga mengaku iya penting. Cuma mungkin diperpendek katanya kan. Ada satu masalah hal yang pidana, tidak masalah belum anggota disampaikan dihukum. sama Oke, Pak- anggota di Pak Usman apa namanya Hamid dianalisa adalah lagi itu apa? Pak Bang Usman. Ya, ada satu Itu hal loh. yang belum disampaikan. Ya, yang mungkin pemerintah ya belum saatnya menyampaikan kepada publik terkait dengan kegentingan yang mahasiswa. Iya. Ada bahaya yang serius yang berkaitan dengan keberadaan negara. Ada bahaya yang sangat serius yang berkaitan dengan konstitusi dan ideologi negara. Ini yang membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menerbitkan Perpu dan mengambil tindakan tegas. Itu sebetulnya. Enggak, Kalau hal-hal sebenarnya yang dengan dibicarakan, undang-undang ormas, kalau hal-hal Bang John, yang dibicarakan bisa ini, diberhentikan itu. Ini Nggak bisa ekses dibaca kecil ormas. saja. Bisa loh, Ya, Pak. ekses kecil saja. Kita harus break terlebih dahulu. Kita harus break Pak terlebih dahulu. Wiranto Tetaplah itu bersama kami, benar. Opsi akan segera Pak kembali. Wiranto mengumumkan hati itu Pak.